Setelah itu kejadian yang keempat disinggung oleh Syekh di sini, disinggung oleh An-Nadhim rahimahullah. Ini tentang hijrah sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah. Ini peristiwa hijrah ke Habasyah. Kata beliau, wa arba'un minan nisa wa 12 minar rijali sahbi kullun qad hajar. 4 orang perempuan dan 12 orang laki-laki sahabat semuanya telah berhijrah. Hijrah kemana? Ila biladil hubsyi fi khamisi am wa fihi adu thumma adu la malam. Mereka pergi ke negeri Habasyah pada tahun kelima kerasulan, dan mereka kembali lagi ke Mekah pada tahun itu. Kemudian kembali lagi ke Habasyah. Tidak ada celaan pada perjalanan tersebut. Salasatun hum wa thamanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul. Iya. Mereka berjumpa 83 orang lelaki, bersama mereka ada sekelompok lain hingga melengkapi. Wa hunna ashrun wa thamanin thumma qad aslama fis salis Hamzatul Asad. Mereka berjumlah 18 perempuan, kemudian sungguh setelah telah masuk Islam Hamzah sang singa dalam Islam pada tahun ke-6 setelah beliau diutus. Ini penyebutan tentang hijrah ke Habasyah. Iya. Ini kejadian yang peristiwa yang keempat ya, hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu 2 kali hijrah. 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama 2 kali hijrah ke Habasyah dan semuanya itu di tahun kelima Hijriah. Semuanya di tahun kelima Hijriah. Hanya saja perbedaannya hijrah ke Habasyah yang pertama di bulan Rajab, dan hijrah ke Habasyah yang kedua di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Jadi ini yang disebut dengan nama hijrah ke Habasyah. Dan terkait dengan hijrah ke Habasyah oleh penulis rahimahullah disebutkan di sini hijrah ke Habasyah yang pertama. Iya. Jumlahnya itu 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dan 4 orang perempuan. Setelah mereka tiba di Habasyah, maka sampai kepada mereka berita bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam dan fitnah terhadap kaum muslimin sudah mulai tenang. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Jadi tidak ada lagi makna hijrah ya. Hijrah itu kenapa hijrah? Diizinkan hijrah karena mereka sulit menegakkan agama mereka di Mekah. Umat Islam waktu itu masih lemah. Ya. Jadi antum bisa bayangkan ya, seperti kejadian Ammar bin Yasir. Bagaimana Yasir itu dan ibunya dan istrinya meninggal dan tidak bisa dibela oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Jadi berbagai jenis gangguan mereka dapatkan. Karena itu diizinkan berhijrah ke Habasyah. Iya. Saya mau tanya, Habasyah itu negeri apa? Negeri Islam atau negeri kafir? Habasyah. Negeri kafir juga. Ada orang-orang Nasara di sana, negeri kafir. Tetapi karena rajanya dia berlaku adil, maka berhijrah ke sana itu tetap aman untuk umat Islam. Jelas ya? Makanya diizinkan berhijrah. Iya. Nah, ini di kondisi darurat ya. Dan itu ada hal-hal yang seperti itu memang di pembahasan terkait dengan kondisi-kondisi tertentu. Baik.
Jadi mereka berhijrah ke Habasyah itu jumlahnya ada 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Itu yang masyhur di kalangan jumhur ulama. Termasuk yang pertama berhijrah itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan istri beliau Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk yang paling pertama berhijrah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad dan istri beliau Ummu Salamah. Ini dari orang-orang yang pertama kali berhijrah ke Habasyah. Iya. Kemudian hijrah yang kedua itu di bulan Syawal. Dan kisahnya seperti yang saya sebut tadi ya, terjadi ada rincian di pembahasan sirah itu sebab kenapa mereka kembali. Di antaranya mereka mendengar bahwa orang-orang Quraisy ini sudah masuk Islam. Jadi fitnahnya tidak seperti sebelumnya, maka akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ternyata begitu tiba di Mekah masih sama keadaannya. Masih sama keadaannya. Iya, itulah yang dikatakan di sini ila biladil hubsyi fi khamisi am, maksudnya di tahun kelima. Fihi adu, maksudnya di tahun kelima itu juga mereka kembali lagi. Thumma adu, lalu mereka balik lagi. Kembali lagi ke Habasyah. Itu kembali ke Habasyah yang kedua itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Yang kembali di hijrah Habasyah yang kedua ini berapa jumlahnya? 380 rajul. Laki-lakinya ada jumlahnya 83 orang dan perempuannya disebutkan di akhir bait syairnya, di bait syair yang ke-30, ashrun wa thamanin, artinya 18 orang. Artinya 18 orang. Ini yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Jumlahnya di sini kita catat ya. Hijrah Habasyah yang pertama berapa tadi jumlahnya? Laki-laki 12 orang, perempuan 4 orang. Kalau hijrah Habasyah yang kedua 83 laki-laki, perempuan 18. Iya. Jadi kalau secara terperinci hijrah yang pertama ke Habasyah Utsman bin Affan, Abu Hudzaifah ibn Utbah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Az-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair 5, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mab'un, Amir bin Rabi'ah, Abu Sabarah bin Abi Ruhum al-Amiri, Hatib bin Amr al-Amiri, Sahal bin Wahab, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Antum lihat ya nama-nama di sini, bukan sebagian nama di sini populer ya. Zubair bin Awam, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair. Iya. Dan perempuan itu ada 4 orang, tapi sebagiannya menambah 5 orang. Menambah 5 orang, yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Utsman bin Affan, kemudian Sahla bintu Suhail, Ummu Salamah, Hind bin Abi Umayyah, Laila bintu Abi Hathma, dan Ummu Kulthum bintu Suhail. Semuanya pergi bersama suaminya. Yaitu 5 orang ini perempuan, ada suaminya semuanya di situ. Mereka hijrah bersama suaminya. Baik. Jadi di hijrah yang kedua, itu diizinkan keluar 83 orang. Iya, laki-laki dan 18 orang perempuan. Ya disebut ya di buku sirah nama-nama mereka satu persatu. Dari sahabat itu jumlahnya 83. Dan ada sebagian nama yang silam pendapat. Ya sana sini banyak riwayat ya. Ya kalau dikumpulkan semuanya dari riwayat-riwayat di sirah ada sekitar 102 orang sahabat disebutkan namanya dari laki-laki. Iya, radhiyallahu anhu. Baik. Dan ini dari pelajaran hijrah ini
dari pelajaran hijrah ini terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran berharga. Yang pertama, bahwa di dalam keimanan itu perlu kesabaran. Dan kadang perlu menghadapi cobaan dan rintangan. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka manusia diperintah atau biarkan berucap kami beriman dan mereka belum diuji. Ada ujian di dalam hal tersebut. Kemudian di dalam hijrah ini terdapat bahwa seseorang itu kalau dalam beribadah kepada Allah, bumi Allah itu luas. Kalau dia sempit di suatu bumi, bukan artinya dia putus harapan di seluruh penjuru bumi. Iya, bumi Allah itu luas. Banyak tempat yang dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang ketiga, hijrah itu memang membuat badan seseorang itu menjadi asing. Karena dia jauh dari negerinya. Jauh dari negerinya. Tapi bagi orang yang beriman, hati-hati mereka itu selalu merdeka. Itu yang paling pokok. Karena perjalanan kepada Allah itu perjalanan hati, bukan perjalanan badan. Perjalanan hati bukan perjalanan badan. Karena itu tidak membahayakan mereka. Diperintah hijrah, meninggalkan kampung halamannya, itu tidak bermasalah. Karena hatinya dia selalu berada di kampung halamannya, di negeri akhirat. Kampung halaman yang sebenarnya, di negeri akhirat. Dan ini terlihat ya dari keberadaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan dari banyak merenungi pelajaran hijrah ini, itu membuat kita banyak bersyukur terhadap karunia dan nikmat Allah. Kita ini paling nikmat ya. Masya Allah, beragama, berislam, mudah sekali. Banyak kemudahan kita dapatkan. Belajar, menuntut ilmu, banyak sekali kemudahan. Kalau dibandingkan dengan para sahabat ini, harusnya kita itu tidak pernah putus bersyukur kepada Allah terhadap karunia dan nikmat. Iya. Dan dari manfaat mempelajari hijrah ini juga adalah meninggikan semangat. Sebab siapa yang mencontoh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada mereka, maka dia akan memiliki api semangat seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi ini beberapa faedah terkait dengan hijrah. Dan sebenarnya di pembahasan hijrah ini juga ketika disebut nama-nama sahabat yang hijrah dan seterusnya, itu ada kalimat yang tersebar di kalangan as-salaf dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad itu berkata, inda dzikris salihina tanzilur rahmah. Ketika orang-orang salih disebutkan, disitulah turun rahmat. Disitulah turun rahmat. Jadi populer dari Imam Ahmad ya, walaupun lebih dahulu disebutkan oleh Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Jadi maksudnya ketika kita membaca dari sirah, kemudian perjalanan para sahabat, bagaimana mereka berhijrah, itu menggerakkan jiwa untuk berpacu, lebih bersemangat kepada kebaikan, banyak bersyukur kepada Allah. Itulah maksudnya turun rahmat. Turun rahmat. Jadi itu maknanya di kalangan ahli sunnah. Kalau di kalangan orang-orang sufi, lain lagi. Cium tangan guru turun rahmat itu. Iya. Bisa datang malaikat di atas pundaknya. Ini orang-orang beda cara memahami agamanya.
Kalau diibaratkan makanan, ini senangnya makan mie instan. Adapun ahli sunnah itu mereka masak benaran gitu untuk makan yang enak. Dia lakukan sesuai dengan prosesnya, sesuai dengan apa yang berjalan. Iya, tidak ada yang tiba-tiba turun rahmat begitu. Tapi maksud dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa itu ketika menyebut orang-orang salih di berita-berita mereka itu banyak hal yang bagus, dari hal yang menggerakkan jiwa, meninggikan dari motivasi beramal, sehingga terlahir dari amalan-amalan, ketaatan-ketaatan. Iya, dari ketaatan-ketaatan. Kemudian kejadian berikutnya, ini kejadian yang kelima. Ini adalah keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Iya, radhiyallahu anhu. Dan Hamzah ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudara beliau. Sekaligus saudara. Saudara dari sudut apa? Saudara sesusuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu, beliau menyusu dari Thawbah Maula Abu Lahab. Iya. Afwan, menyusu dari Thuaibah. Menyusu dari Thuaibah Maula Abu Lahab. Dan Hamzah juga menyusu dari perempuan yang sama. Jelas ya? Jadi mereka saudara susuan. Namun Hamzah dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan keislaman beliau itu pada tahun 6 Hijriah. Keislaman beliau pada tahun 6 Hijriah. Dan di sini digelari oleh penulis Al-Asad, Sang Singa. Ya, karena beliau ini disebut sebagai singa ya. Karena datang sejumlah athar bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib ketika membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, maka beliau di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Ana asadullah." Saya adalah singa Allah. Iya. Dan itu bukan menyanjung diri ya, tapi itu kalimat kadang di konteks perang itu motivasi terhadap dirinya sendiri bagi orang lain. Bagi orang lain. Dan datang di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, beliau berkata, "Ana asadullah wa asadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah singa Allah dan singa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini keislaman beliau di tahun 6 Hijriah ini akan dipahami maknanya ya. Di tahun 5 Hijriah para sahabat hijrah ke Habasyah 2 kali karena dahsyatnya gangguan. Ya begitu Hamzah masuk Islam, itu diketahui bagaimana posisi keislamannya. Itu betul-betul menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu kayak pertolongan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.